Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam. Untuk kali ini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Restu Muhammad Farhan, dan kali ini saya akan menjelaskan sebuah penelitian yaitu tentang identifikasi kerusakan pada kekerasan menggunakan metode deep learning atau DL. Langsung masuk aja kita ke abstrak bahwa semua kegiatan transportasi darat berjalan di atas jalan, sehingga memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jalan harus dikelola dengan sebaik mungkin agar fungsinya dapat dirasakan. Berdasarkan Direktorat Pekerjaan Umum tahun 2005. Lalu salah satu penyebab kecelakaan sebanyak 10 hingga 20% itu disebabkan oleh kerusakan jalan, berdasarkan Bambang Susanto kepada Kompas tahun 2016. Dalam pengawasan kondisi jalan terkini akan membutuhkan waktu cukup yang lama jika menggunakan dengan cara manual. Penggunaan deep learning atau DL ini untuk mengidentifikasi objek telah banyak dilakukan. Salah satunya contoh dalam mengidentifikasi kerusakan jalan itu dalam penerapan model CNN oleh Maeda tahun 2018. Lalu model CNN digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan jalan di sepanjang Jalan Karangjaro hingga Jalan Lamongan Raya, Jalan Setiabudi hingga Jalan Perintis Kemerdekaan. Dengan model CNN ini dihasilkan sebanyak 205 titik kerusakan jalan dan juga memiliki nilai overall akurasi sebesar 85,34% dan kappa sebesar 82,36%. Dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut itu menunjukkan bahwa model identifikasi kerusakan jalan dengan menggunakan model CNN layak digunakan dan mampu membantu dalam efisiensi waktu sehingga perbaikan dapat segera dilakukan. Lalu latar belakang adalah sebagai berikut, bahwa di sini saya tidak akan membaca seluruhnya. Model CNN ini sudah digunakan oleh Maeda dan kawan-kawan tahun 2018, yaitu mengidentifikasi kerusakan jalan melalui kamera smartphone. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Tiardana DKK tahun 2021 itu menggunakan teknologi pengolahan citra digital dalam penerapan model CNN dengan tujuan untuk mengetahui akurasi hasil identifikasi objek model CNN dalam mengidentifikasi kerusakan dan mengetahui seberapa efektif dibandingkan dengan pemantauan kondisi jalan secara manual. Lalu dalam pengamatan visual apabila dilakukan secara manual itu membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup besar, sehingga dibutuhkan inovasi yang lebih efektif dalam pemantauan kondisi jalan. Berdasarkan Triadana dan kawan-kawan tahun 2021. Lalu selanjutnya adalah ini metodologi penelitiannya, bahwa dikumpulkannya itu ada data kerusakan jalan, lalu data video dari kamera, dan juga data lokasi GPS. Lalu ada langkahnya yang awal itu pemasangan perangkat lunak yang dibutuhkan, lalu pengaturan model YOLO, dan dari data kerusakan jalan itu dilakukan pembuatan dataset, compile model, lalu di training model, hasilnya dilakukan penerapan model. Dan penerapan model ini ada penggabungan data dari data video dan juga data lokasi GPS. Lalu didapatkan hasil data-data dari identifikasi kerusakan jalan. Kemudian uji akurasi dengan data validasi, dan yang terakhir itu hasil validasi. Itu hasil dan pembahasan adalah bahwa model CNN yang digunakan adalah menggunakan YOLO V4 Tiny dalam mengidentifikasi kerusakan jalan. Dalam mendeteksi kerusakan jalan menggunakan kumpulan data yang berasal dari data kerusakan jalan di Jepang, Ceko, dan India dengan kurang lebih 13.376 gambar yang dikumpulkan. Lalu kelas kerusakan jalan ini dibagi menjadi 8 dengan rincian dapat dilihat pada tabel di samping ya.
bahwa ada retak memanjang, lalu sambungan konstruksi, ada retak melintang. Selanjutnya adalah sambungan konstruksi juga, lalu retak tidak beraturan, benjolan dan lubang, zebra cross pudar, dan juga marka jalan pudar. Hasil dari penelitian ini didapatkan sebanyak 205 titik di sepanjang jalan Setiabudi hingga jalan Perintis Kemerdekaan. Setelah dilakukan perbandingan dengan hasil validasi manual, pada setiap kelas kerusakan jalan memiliki nilai overall akurasi sebesar 85,34%, di mana nilai akurasi tersebut dapat dikatakan bahwa metode ini baik dan layak digunakan dalam mengidentifikasi kerusakan jalan. Juga dapat membantu atas efisiensi waktu juga. Berdasarkan Triardana dan kawan-kawan tahun 2021. Kemudian berdasarkan penelitian yang lainnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramastia tahun 2018, bahwa hasil pengujian menggunakan metode YOLO V1 Tiny dengan dataset citra tanpa gangguan diperoleh nilai akurasi paling tinggi sebesar 99%, dan dataset dengan gangguan diperoleh nilai akurasi paling tinggi yaitu sebesar 100%. Lalu kesimpulannya adalah bahwa kesimpulan pertama adalah kelas kerusakan mampu diidentifikasi dengan model CNN, di mana kelas kerusakan terdiri atas 8 kelas, yaitu D00 atau retak memanjang, lalu D01 sambungan konstruksi memanjang, D10 atau D10 yaitu retak melintang, D11 adalah sambungan konstruksi melintang, kemudian D20 adalah retak tidak beraturan, kemudian D40 lubang dan benjolan, D43 adalah zebra cross pudar, dan terakhir adalah D44 itu marka jalan pudar. Lalu yang kedua adalah hasil pemantauan didapatkan 205 titik sepanjang jalan Setiabudi hingga jalan Perintis Kemerdekaan dan jalan Karangjero sampai jalan Lamongan Raya. Lalu yang ketiga adalah nilai akurasi model yang didapatkan itu sebesar 85%, yang dimana dapat dikatakan bahwa model ini layak digunakan dengan baik sehingga dapat mengefisiensikan waktu dalam mengevaluasi kerusakan jalan. Selanjutnya adalah daftar pustaka, dan sekian, terima kasih ya, semoga paparan yang saya jelaskan dapat memberi ilmu baru dan juga semoga bermanfaat sebagai penambahan wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.